Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras, senang sekali hari ini basa-basi ya. Nggak ada yang hari ini emang beneran spesial banget deh. Saya kedatangan tamu dari jauh yang nyediain waktunya spesial buat kita. Jadi yang udah gabung di sini dengerin sampai tuntas bersama saya Ratu Rini di Teras Teman Inspirasi Al-Quduh yang kali ini ada penunggang kuda. Assalamualaikum Pak Rito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sahabat yang saya maksud biar lebih ngena. Sebenarnya saya juga masih menganggap beliau itu adalah seorang penunggang kuda misterius yang hadir di sini. Siapakah Anda? Boleh perkenalkan diri Pak? Baik, terima kasih. Penunggang kuda yang misterius, bertopeng, Zoro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Saputra. Saya kelahiran dari Banjarmasin, tapi numpang namanya di Sleman, Yogyakarta. Wah. Saya anak kelima dari 5 bersaudara, kebetulan cowok semua. Ya, jadi nggak ada yang cewek. Yang cewek ibu saya. Nah, dari situ papa saya seorang anggota, kebetulan anggota polisi juga. Beliau berawal dari perwira menengah sampai dengan beliau mendapatkan penghargaan di perwira tinggi, cuman hanya cukup 6 bulan kalau nggak salah itu beliau pensiun. Saya hidup di Yogyakarta masa kecil, tapi berpindah-pindah sih, berpindah-pindah antara Banjarmasin sama Yogyakarta. Terus untuk mama saya sendiri seorang bidan yang dulu sempat kerja di Dr. Sutomo, Surabaya. Saya kuliah di Universitas Psikologi Kediri, dan di mana psikologinya udah bangkrut. Jadi saya jalan sendiri. Sekarang tinggal di? Saya tinggal di Jombang Ciputat, Banten. Jalan-jalannya udah banyak deh sahabat ya. Seorang putra anggota kepolisian, dari tampangnya aja kita udah ngelihatnya gagah berani. Tapi belum nih ngurusin anak-anak loh sahabat. Iya nggak sih, Pak Rito ya? Karena ngurusin ibu-ibunya udah terlalu banyak. Jadi ngurusin anak-anaknya aja. Saya ngomong. Jadi beliau ini tadi kita pertemukan dengan beberapa anak yang itu katanya kalau udah ketemu anak itu langsung auto ada sesuatu dalam diri Bapak gitu. Betul. Kenapa Pak? Saya tuh melihat anak-anak itu adalah satu bentuk yaitu innocent ya, tidak ada punya dosa. Jadi bahasa mereka tuh bahasa simpati, empati saya keluar. Jadi mereka pada saat mereka tanpa harus ngomong saya butuh pertolongan, saya akan menolong dengan wajahnya dia. Karena emang jujurnya mereka gitu ya. Innocentnya tuh polosnya mereka, jujurnya mereka. Beda kalau kita ketemu orang dewasa, aduh saya mending lari. Baru ketemu tuh jarak jauh. Apalagi udah senyum-senyum dari jauh gitu ya. Iya. Monggo. Itu kalau orang dewasa yang senyum-senyum jadi jauh, mending saya sembunyi. Karena ada beberapa unsur nanti. Satu, Pak boleh sahabat senyum aja. Jadi sahabat, Pak Rito, kami mengenal beliau ini, kesan pertamanya adalah selebriti ya, bukan? Bapak ini sekarang lagi aktif di satu institusi yang memang concern ke pengobatan. Apa sih Pak? Takut saya salah? Iya, lebih memang pengobatan. Kalau ada medis kita tetap pengobatan, cuman tanpa ada medicine. Pengobatan tanpa ada medicine itu gimana? Pengobatan yang dimana kita tidak memasukkan atau intervensi medicine obat, tapi melainkan kita pakai nutrisi. Nah, sebenarnya obatnya diganti nutrisi. Penyakit apa yang Bapak sedang tangani? Lebih tepatnya itu saya menangani tentang neurodevelopmental disorder atau permasalahan perkembangan pada susunan saraf pusat. Cari sendiri nanti di Google apa itu ya. Tapi memang sekarang katanya dari berbagai survei itu banyak anak-anak yang kita simpelnya menyatakan itu autis atau apa sih Pak? Ya simpelnya itu kalau untuk saat ini kalau dikatakan autis itu kan produk ya. Produk. Jadi autis itu hanya sebuah nama atau panggilan. Memang saya sukanya kontroversi sih saya. Gitu ya. Iya. Gak apa-apa, ini milik Bapak kok, jadi Bapak bebas saja. Jadi kalau yang namanya autis nanti akan timbul Asperger. Nah itu. Ada timbul lagi PD-NOS. Nah emang ada yang pada tahu orang Asperger itu gimana? Iya. Saya tahunya Asmuni. Oh gitu. Iya. Saya sukanya
Asperger Iya. akan ada ASD, ada PDD-NOS, ada ADHD, ada ADD sebagainya itu masing-masing banyak. Itu Belum- satu wadah autis. satu wadah. Oh. Itu autis. Nah, belum lagi nanti antara autis sama ADHD dibedakan. Terus ada mental retardasi, beda lagi. Waduh. Nah, belum lagi ada yang disleksia ya, dis itu kan. Ada disleksia, ada disgrafia, ada dislogia, ada dispraksia, banyak. Nah, itu produknya terlalu numpuk. Jadi, Nah, kalau penyakit jantung itu kan ada produknya apa? Koroner, ada kardiomegali. Iya. Nah, itu kan produknya. Tapi penyakitnya apa? Jantung. jantung. Nah, kalau yang neuro ini adalah produknya apa? Neurodevelopmental disorder. Itu pabriknya. Oke. Ya. Jadi, apakah anak-anak yang mengalami neurodevelopmental disorder harus autis? Enggak. Oh gitu Iya. ya. Ada yang kena sindrom Pfizer, ada juga. Itu Pak Rito khusus ke anak-anak atau orang dewasa juga? Sekarang sebenarnya sudah merambah ke dewasa juga udah lama, kayak kena stroke. Nah, kenapa kalau kena stroke? Itu merupakan masuk pada area neurodevelopmental disorder tanda kutip, ya kan, penyusutan. Oh. Ya, baik bukan karena dari kecil, tapi penyusutan setelah kita itu masa manula, masa sudah tua, usul. Sahabat, menarik ya. Siapin catatan deh. Pokoknya saya tadi nyimak takut ketinggalan gini ya. Pak Rito ini hadir di kita khususnya di Al-Qudwa sebagai salah satu support yang anugerah sih ya. Dan kita pengen berbagi anugerah ini buat sahabat semuanya. Siap. Inklusi yang sekarang sedang digadang-gadang pemerintah nih. Iya. Pak Rito denger dong ya. Atau jangan-jangan pionir juga. Inklusi itu kan sekarang sedang programnya banyak, pelatihannya banyak, sekolah-sekolah juga sudah mulai banyak menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara perangkatnya mungkin belum lengkap gitu ya. Nah, apakah orang-orang seperti Bapak itu berminat menjadi guru dan kita menjadi psikolog tukeran gitu? Salah ya. Gimana sih? Kalau mungkin saya itu tentang inklusi. Gimana tuh? Di negara Eropa sana itu inklusi sendiri juga belum diterapkan secara total. Oh ya? Iya. Oh. Karena kita orang desa, orang Indonesia. Kalau saya melihat saya itu orang Indonesia. Ya. Sama saya juga. Iya, kita itu orang desa kita. Oh, iya. Kenapa kalau saya bilang orang Indonesia merupakan orang desa? Pada saat diteropong itu nggak kenanya orang Malaysia sama orang Singapura. Kenapa? Ketutupan dulu. Oh. Kita udah ketutupan sama Malaysia sama Singapura. Oh, gitu ya? Jadi Indonesia nggak kelihatan. Nah, Indonesia tahunya Bali. Iya. Karena banyak orang bule-bule di sana. Nah, itu. Jadi kalau dikatakan Indonesia di mana? Oh, perlu pakai map dulu tuh. Pakai mapnya gimana? Nah, terkenalnya orang desa tuh apa? Prioritas. Kita tuh orang desa. Satu, ramah. Ya. Oh, orang desa itu santun. Oh, makanya pada saat saya ada di negara Prancis, kalau ditanyain orang Indonesia naik taksi gratis saya. Oh, Iya. kasihan gitu ngeliat muka. Iya, bener banget. Karena saya nggak ngerti arah wilayah kemana, makanya gratis. Iya. Iya itu. Sampai biaya kereta aja dibayarin orang itu. Karena bingung. Gitu Bayarnya ya? di mana? Saking lugunya Indonesia gitu. Saking lugu-lugunya orang Indonesia. Saya takut bercanda sama beliau sebenarnya. terus. Nah, dari sini makanya kalau dikatakan inklusi itu kita belum tahu. Ada inklusif, ada eksklusif. Nah itu. Kalau kita membicarakan inklusifnya aja, berarti eksklusifnya harus dibahas dong kan gitu. Harusnya nih. Tapi kan inklusif mulu, eksklusifnya tidak ada. Nah, apakah di luar dari eksklusifnya ada lagi FVVIP gitu? Tidak ada. Gitu ya? Iya ada itu sekolah internasional. Tiba-tiba inklusif gitu. Kenapa? Inklusif, eksklusif, impulsif gitu. Jadi yang ngajar ikut marah-marah tuh. Sensitif ya Nah, kalau tentang inklusi sendiri, yang saya pernah tahu dengan Pak Bambang Sudibyo ya mantan Kemendikbud, karena tempo dulu saya sempat aktif di KNIU dengan Dr. Arif Rahman, PhD. Ya. Nah, jadi beliau di sana itu saya belum pernah belum pernah tahu tentang inklusi sebenarnya. Itu masih penataan waktu itu. Tahun berapa itu? Tahun 2007. 2007 ya? Tahun 2007 mau tahun 2008. Nah, tahun 2004 itu juga belum ada inklusi. Kita masih bingung tentang autistik, itu juga masih belum tahu. Jadi kalau katakan tiba-tiba ada genderang inklusi, ya satu,
sistem kita masih percobaan, sistem percobaan. Yang kedua, pada saat di percobaan masih eksperimental. Jadi sistem aja masih di eksperimen, masih dicoba. Antara gagal sama berhasil ya 85 gagal, 15% berhasil. Tapi kan jadi objeknya anak-anak, masa anak coba-coba kayak iklan? Nah, buktinya kalau daripada seorang ilmuwan daripada tikus ya mungkin melakukannya lewat manusia bisa juga. Nah, buktinya kita kalau orang sakit nih, pada saat kita diperiksa dokter, sakit apa Bu? Apa batuk? Oh, batuknya udah berapa lama? Sekian. Nah, dicoba, nah ini kita kasih obat ya. Nanti kalau 3 hari tidak sembuh nanti balik sini lagi diganti obatnya kan. Nah, berarti kan eksperimennya adalah dokternya, apa adalah manusianya. Ya. Berarti si pasiennya dijadiin riset. Obat A nggak berhasil disuruh balik lagi kasih obat lagi. Nah, sampai nanti sembuh. Ya kan? Pas sembuh salah minum meninggal itu kan beda lagi. Nah, ini menarik Pak, kan kalau dokter salah nih, oke mau praktek misalnya, kemudian saya pernah dapat bukan ultimatum sih, guru gitu. Guru tuh kalau misalnya mau praktek salah treatment sama anak itu satu generasi bisa salah gitu kan. Nah makanya pandangannya Pak Rito sebagai psikolog ya sahabat ya, berarti psikolog yang juga psikolog klinis ya? Saya praktisinya aja, nanti ada yang marah-marah nanti dari psikologi ya. Praktisi apa nih? Saya nyebutnya saya praktisi psikologi. Praktisi psikologi gitu. Itu memandang anak-anak yang sekarang bersekolah, anak-anak autis, anak-anak berkebutuhan khusus, yang bersekolah di sekolah umum, sekolah reguler, menurut Bapak? Tentang anak-anak autis, itu tadi kan produk ya. Jadi mungkin saya sedikit ulangin, bahwa di dalam tata laksana kedokteran itu ada beberapa, ini mungkin bisa dicatat ya. Pertama adalah pemeriksaan itu berdasarkan dari patologi anatomi. Jadi kalau ketemu dokter ya, kalau memang sekiranya itu penyakitnya tanda kutip belum bisa diketahui ya harusnya melakukan patologi. Harus melihat dari patologi dan anatomi, baik tubuh ya, mulai dari kepala, mungkin torak, atau mungkin anggota-anggota yang lain. Maksudnya anggota tubuh yang lain. Nah, dari situ baru akan diketahui dari mana. Ya, untuk mengetahui patologi anatomi itu bisa lewat MRI, bisa lewat MRV, bisa lewat MTO, MRA. Jadi alat MRI itu bisa dijadikan banyak hal. Jadi dilihat dulu venanya bagaimana, tubuhnya pada arterinya ada permasalahan apa enggak. Nah, di kepala bagaimana, di jantung bagaimana, atau mungkin di dada bagaimana, di kaki, di tangan, kalau itu sesuai dengan pemeriksaannya nanti yang dibutuhkan yang mana. Nah, enggak ngasal syukur periksa tanpa ada patologi, enggak bisa. Nah, hematolog, iya, hanya lihat, mending kita periksa ke dukun lah. Atau daftar checklist indikator misalnya, fokusnya kurang, kemudian steaming. Nggak bisa, itu hanya subjektif. Nah, anak-anak mungkin anak-anak yang nggak diberikan jajan sama ibunya bisa steaming buat bayi. Berulang kali kan. Iya. jadi pada saat pemeriksaan tersebut ada yang namanya setelah dari patologi anatomi baru ada fisiologi. Berfungsinya gimana? Apakah otaknya berfungsi atau enggak? Nah, taruhlah minta jajan, kasih 5.000, ya Bu, cuma hanya 5.000, berarti berfungsi dong. Terus kalau ada orang kena penyakit stroke tuh, orang penyakit stroke suruh lari, nah fungsinya kakinya kan udah susah, satu diseret, satunya normal. Jadi bisa apa ya namanya, loncat-loncat kan, kasihan itu nanti. Berarti kan satu, berarti kita nggak boleh ujuk-ujuk misalkan sekolah mengatakan anak ibu belum bisa, belum berani. Harus dari tadi ada. Iya, dokter pun harus ada 3 syarat kan, patologi anatomi, fisiologi, dan psikologi. Nah, psikologi itu penutup. Kapan kita harus menyadari, kalau guru mungkin di kelasnya dia menelaah hambatan-hambatan sebagai orang tua nih. Nah, kalau guru tuh asesmen boleh. Karena assessment, bukan guru melakukan anamnesis, kan lucu ya. Jadi guru melakukan asesmen. Tak boleh. Guru melakukan asesmen boleh, karena apa? Asesmen sama observe itu sebenarnya sama anamnesis hampir sama aja. Bedanya kalau asesmen itu lebih kepada subjektifnya berupa data empiris angka. Lewat apa? Tools. Nah, toolsnya A, tools B bagaimana? Sesuai dengan kriteria normal apa enggak? Nah, itu kan tools beda sama toolsnya orang sakit. Nah, kalau orang sakit tadi anamnesis.
Tapi kalau untuk guru boleh pakai asesmen. Asesmen dengan apa? Observasi. Oke. Kan? Nanti kalau dapat data tuh baru konfirmasi ke orang tua. Nah misalnya ini kita sebagai orang tua, di titik mana sih kita harus bawa anak kita ke dokter untuk cek apakah anak kita ini ada sesuatu? Ya, pertama itu kalau untuk anak-anak, sekiranya anaknya agak sedikit aneh ya. Pertama dari sudut pandang aja lah, matanya itu kosong. Anak-anak autis kan rata-rata anak-anak yang mengalami NDD itu rata-rata kosong. Pandangan mata kosong. Kosong itu lihat orang ya kayak nggak lihat orang, dia main aja sendiri enak, kosong, nggak berisi. Nah, kalau anak umum kan lihat objek itu kan berisi, ada harapan. Wah, ketemu bapak itu aku mau beli mainan, gitu kan kelihatan ya. Wah, ketemu om ini aku nanti pasti akan begini. Nah, kalau anak autis itu, anak-anak NDD itu ketemu orang, nggak ada keinginan, ya pandangannya kosong, nggak ada keinginan saya nanti mau diajak naik becak, nggak ada. Jadi mereka hanya flat aja, pandangannya flat. Ya, pada saat di flat itulah di umur 1,5 tahun, mungkin 2 tahun udah kelihatan. Nah ini orang tua harus menjalankan namanya pemeriksaan, tapi tentunya bukan pemeriksaan yang gampang ya, karena dokter-dokter itu mungkin teman-teman spesialis mohon izin ya, salam sejawat juga, ini juga belajar apa enggak? Jangan terus dipukul rata semua dokter itu sama, enggak. Cari dulu yang mempelajari tentang terjadinya hal tersebut. Nah, apakah bisa melakukan pemeriksaan secara holistik? Nah, kalau ada holistik berarti beliaunya pasti akan memeriksa lebih teliti, ditambahkan dengan alat penunjang kayak MRI, EEG mungkin. Kalau EEG nggak perlu sih, yang penting MRI, MRV, venologi dan arteri. Ditambahkan nanti dengan hematologi lengkap, mulai dari leukosit, endokrit dan mungkin hemoglobin. Banyak orang tua yang kadang takut ya, Pak Rito, takut buat periksa, apalagi mendengar sebuah diagnosa menyatakan anaknya berkebutuhan khusus. Kalau misalnya Pak Rito boleh berkomentar untuk para orang tua ketika dianugerahi anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autis yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Sebenarnya bukan ini, kalau tentang anak-anak berkebutuhan khusus bukan anugerah ya, bukan anak sakit atau anugerah. Iya, ini anaknya sakit, ini harusnya diperiksa. Ya kan berarti anugerah itu bisa nambah kita ilmu. Bukan, gini, mungkin sedikit saya luruskan tentang orang sakit itu. Sebenarnya kalau orang sakit ada yang ngomong tentang orang sakit itu dapat apa ujian gitu kan. Itu sebenarnya orang sakit itu karena ceroboh, bukan ujian. Jadi kecerobohan. Kenapa kok sampai membuat itu dirinya sakit itu kan? Berarti kecerobohan. Berapa? Terlalu balik lagi kan? Terlalu memburu sesuatu yang di luar dari kapasitas sehingga sakit. Nah, kenapa kok sampai melahirkan anak dengan tanda kutip tadi dengan kondisi menderita NDD, neurodevelopmental disorder? Terlalu memikirkan bapaknya yang RDR tadi jauh, terlalu takut ya. Harus juga kita mengkaji gitu. Iya, terlalu cemas karena orang hamil itu di bulan pertama, kedua, ketiga itu pertama kerjaan pertama lalai dan abai. Ya kan? Bikinnya kenceng. Besok wah nanti malam pada saat sudah terbuai lalai. Abai. Itu saya enggak di umur ke 4 bulan, mana ada orang hamil 4 bulan sudah diketahui. 4 minggu, maaf. 4 minggu diketahui kan belum, enggak ada. Adanya setelah 2 bulan. Ibu selama jadi ibu usia kehamilannya udah 2 bulan. Kenapa harus nunggu 2 bulan? Berarti emang harusnya benar-benar dijaga gitu ya. Tapi emang autis itu selalu bersumber dari proses itu. NDD itu dikarenakan, ini menurut dari riset saya, dari penelitian yang saya lakukan itu ada 3 hal pemicunya. 3 hal ada datanya semuanya. Saya kenapa kok saya optimis? Karena saya punya data. Yang pertama adalah preeklamsi. Ya, preeklamsi itu komorbid, penyakit-penyakit bawaan di ibunya. Itu kan sedikit orang sakit jantung, terus pada saat hamil jantungan kan enggak. Bisa orang sakit jantung karena ada anak jadi sehat. Oh gitu. Nah, karena olahraga.
Nah, yang terus makanannya lebih dibagi. Untuk anaknya sekian, untuk ibunya sekian. Jadi lebih diet itu nanti. Jadi yang berikutnya adalah preeklamsi, terus virus. Virus, tokso, rubella, CMV, HIV, mungkin herpes, itu kan ada di tokso itu tadi, TORS. Itu ada HIV dan sebagainya, ada COVID bisa juga karena cemas. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah konflik psikologi terhadap diri seseorang. Itu jadi pemicu, karena pada saat orang cemas itu pertama pasti orang cemas itu pasti akan mempengaruhi fisik. Coba ada yang mungkin punya hutang bayar motor nggak dilunasi mungkin ya. Iya, ada jatuh itu pasti asam lambungnya naik. Ya kan? Asam lambungnya naik, kalau nggak gitu trigliserid naik. Jadi pusing kepala. Yang paling selamat tuh kita tenang ya sahabat, tenang dalam segala suasana. Ini ngobrol sama beliau saya jadi banyak banget pertanyaan. Cuman karena tadi kamera udah ngeliat lagi ya. Durasi. Oke. Iya. Pak Rito, terakhir mungkin ya ini. Kalau misalnya kita sudah mengetahui anak kita berkebutuhan, apakah kita harus menyesali diri atau karena kan itu kayaknya aduh sembuh nggak ya gitu, kayak sama masyarakat ada yang mau menikah nggak ya nanti, bisa kerja nggak ya nanti gitu-gitu. Ya pertama kalau untuk kekhawatiran tidak perlu. Orang udah punya anak dengan penyandang neurodevelopmental disorder, ngapain khawatir? Ya, berobat ya. Berobat. Iya, khawatir nggak selesai kapan sembuhnya? Bisa sembuh. Bisa. Ya itu tadi dokternya masih sedikit yang meriksa. Ya kita kasusnya kan 500.000 orang, terus dokternya cuma 2 gelintir. kita nyelesain 25 anak, pasiennya 500.000. Tidak imbang, makanya sekarang saya tuh turun gunung kayak gini karena saya pengen ayo teman-teman mungkin dari di Al-Qudwah gitu ya. Ya betul. Nah salah satu kan pada kolegium. Nah ini moga-moga teman-teman kolegium kalau mau cari saya di klinik Bintaro Kid Care bisa itu nanti. Mau cari saya gampang. Ya kan? Hari-hari di Bintaro Kid Care di. Ya nggak hari-hari sih. Ya cuman kalau mungkin nyari kantor saya pasti saya kan nongol. Nah, itu kan. Itu saya terbuka dengan bebas. Nanti bisa kita ikutin karena saya lagi akan membuka yang namanya mengadakan tentang lab psikologi. Saya komplitkan nanti di klinik itu. Nah itu biar teman-teman mungkin dari kolegium baik dokter anak, spesialis radiologi atau mungkin yang lain bisa lebih belajar lebih banyak atau memberikan pembelajaran terhadap teman-teman yang lain. Nah balik lagi tentang anak-anak NDD. Jadi apa itu? Back something tadi ya? Iya. Jadi ada lagi yang namanya nanti untuk untuk NDD nggak usah khawatir karena sudah kita temukan kenapa, sebabnya apa, dan bagaimana cara pengobatannya sudah. Yang pasti harus kita kolaborasi, mulai dari dokter spesialis sampai dengan psikolog klinis, dan ditambah lagi, nah ini yang agak seru ini, pengajar, pendidik sebagai orang tua didik yang ada di sekolahan. Nah, karena apa? Untuk kos yang terlalu tinggi mungkin bisa dilakukan kos yang rendah ada di sekolahan. Iya. Ya itu. Mungkin pertama kali satu-satunya baru kali ini ya di Al-Qudwah ya. Mungkin di sini. Ini ada perdana buka di mana tata laksana tentang inklusif insya Allah akan saya berikan di sini. Itu. Jadi kita semua akan dijadikan dokter enggak ya? Nggak bisa, tapi tadi menjadi kolaborator mungkin. Kolaborator nanti akan dilatih. Dilatih. Betul. Ya, harapannya banyak. Tapi saya sebenarnya yang anak-anak seperti tadi itu bisa kan ya, bisa kemudian bisa sembuh, kerja, sekolah bisa kok. Pasien saya juga sudah kuliah semester 3. Sahabat ya, sebarkan informasi baik ini seperti halnya Pak Rito yang sudah mau berbaik hati datang ke tempat kita untuk menyebarkan berita baik. Saya melihat mata beliau tuh berbinar-binar dari ini kan kalau kita tuh ngeliatnya, oh ya gimana ini ya gitu ya, bisa nggak ya, karena saya dengar Anda juga adalah seorang ilmuwan yang memang meneliti tadi. Keluarnya udah dapat sahabat. Iya. Bisa. Sebenarnya saya kan sebagai praktisi itu kenapa kalau saya mengutarakan saya praktisi psikologi karena saya pernah sekolah di universitas, pernah mengenyam di situ. Ya saya tadi sampaikan sekolah saya bangkrut di fakultasnya. Jadi saya bukan korban ya, karena waktu itu kan
mesti kalau dulu itu kita sekolah itu bayar menjalankan dulu baru mencari izinnya dulu. Iya. Kalau sekarang izin dulu baru Menjalankan. menjalankan. Dan bedanya itu aja sistem. Nah, saya mungkin pada saat itu belum beruntung. Nah, dari situ terus akhirnya saya berhenti. Nah, saya mengiyakan diri saya, memposisikan diri saya, yaitu saya akan menjadi sebagai seorang ilmuwan. Nah, karena ilmuwan nggak harus dari jurusan. Oke. Dari segala jurusan, yang penting punya duit, punya duit untuk melakukan riset, ya kan? Nggak minta-minta. Nah itu Punya keilmuan yang betul, punya dasar disiplin ilmunya dulu, siap gitu. Pak Rito, makasih udah mampir ke kita. Ini ada awalan ya sahabat, saya punya ini merchandise dari Teras nih. Pak Rito suka warna apa? Hitam atau putih seperti kehidupan kita ini. Oke, saya lebih suka mungkin kalau hitam putih ya. Bisa juga nih, boleh deh. Silakan. Siap. Mas. Boleh dikasih lihat dulu. Wah, terima kasih ini ya. Beli, bukan ya? Ya, ini model Oke. kita buat bukan. Insya Allah nanti bagi yang akan ngikutin, Insya Allah kita akan bikin workshop ya rencana ya, Iya. bikin workshop sekaligus mungkin ada pelatihan. Nah boleh nanti hadiahnya kaos. Ayo lu. Ya, sahabat, mohon doanya giat inklusi yang juga digaungkan pemerintah kita dukung juga, dan kita berharap tokoh-tokoh kemudian juga ilmuwan seperti Pak Rito ini makin banyak yang memberikan pencerahan pada kita semuanya sehingga bisa mencerahkan dunia. Terima kasih Semangat. udah gabung sama kita. Pak Rito, makasih banyak. Sama-sama. Naik kereta loh guys. Enak loh guys. Oke deh, makasih Pak Rito. Oke. Terima kasih sahabat, sampai ketemu lagi di edisi Teras berikutnya. Saya Ratu Rini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semangat.